Bagaimana negara Israel milik Roh Kudus kita dibangun? Membangun negara Israel. Membangun negara Israel milik hutan suci. Apakah tidak mirip dengan cara membangun bangsa-bangsa di bumi? Negara-negara di bumi. Mereka membangun dengan menggunakan pedang dan senjata. Seperti Partai Komunis Tiongkok saat ini. Yang memimpin negara ini. Mereka memiliki sebuah pepatah bijak. Mereka berkata, kekuasaan politik berasal dari senjata. Artinya, membangun negara melalui cara revolusi. Namun dengan revolusi, membangun negara dengan cara berdarah melalui pedang dan senjata, pasti juga akan mengakhiri negara dengan cara berdarah. Tetapi negara Israel milik hutan suci, itu bukanlah negara duniawi. Dan negara ini akan menjadi negara yang damai selamanya di masa depan. Negara ini, saat kita mendirikannya, bukan dengan pedang, dan bukan dengan senjata. Karena Bapa memberitahu kita bahwa mendirikan Israel berarti mendirikan pujian. Mendirikan sebuah negara. Bagaimana cara mendirikan pujian itu? Bapa juga berkata, kita adalah negara pujian. Artinya, kita membangun pujian. Setelah menyelesaikan 144.000 lagu pujian, maka negara ini mulai terbentuk. Ketika negara ini, kita semua mengerti, negara kita disebut sebagai negara yang memiliki ibadah. Alkitab mengatakan, kita adalah bangsa suci yang terdiri dari raja dan imam. Artinya, sebuah negara suci dengan ibadah yang sempurna. Jadi secara singkat, negara ini adalah negara yang menyembah Tuhan. Negara Israel adalah negara yang menyembah Tuhan. Jadi, negara Israel adalah negara yang menyembah YHWH. Jadi negara yang menyembah YHWH adalah sebuah negara yang memiliki ibadah untuk YHWH. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan mendirikan paduan lagu. Maka negara itu dapat dibangun. Kami bertanya-tanya, bagaimana mungkin 144.000 lagu? Lalu kita bisa menjadi sebuah negara besar, bukan? Itu nyata. Karena saat kita menyelesaikan 144.000 lagu, dan menyusunnya menjadi pujian-pujian, Bapa akan mengajak segala bangsa untuk bersama-sama menyembah. Karena mengenai hal ini, Alkitab mengajarkan hal seperti ini. Mari kita baca, kitab Yesaya memuat ayat seperti berikut. Saudara-saudara, bacalah untuk satu sama lain, dikatakan, di hari-hari akhir, gunung bait suci Tuhan akan diperlengkapi dengan kekuatan. Melampaui gunung Ju, pasti akan dijulang lebih tinggi dari segala yang ada. Pasti ada orang dari segala bangsa yang akan mengalir ke gunung ini. Jadi, kalimat pertama di sini mengatakan, pada hari-hari akhir. Pada hari-hari itu, apa masa ketika negara Israel ini didirikan? Yaitu pada hari-hari akhir. Hari-hari yang tertinggal berarti akhir dari dunia ini. Saat dunia setan hampir berakhir, barulah negara ini mulai didirikan. Kemudian negara ini mengatakan, Tuhan, gunung bait suci Tuhan pasti akan memiliki kesinambungan. Lalu, mengapa dikatakan gunung bait suci Tuhan? Bukannya langsung mengatakan gunung Tuhan pasti akan memiliki kesinambungan? Mengapa ditambahkan dua kata bait suci? Apakah maksudnya kita hendak mendirikan sebuah toko seperti Yerusalem di Timur Tengah? Tidak. Maksudnya adalah negara ini memiliki bait suci. Sebenarnya, bait suci itu adalah saudara-saudara kita selama beberapa hari adalah bait suci. Maka karena bait suci ada, maka ada bait untuk menyembah Tuhan. Dengan demikian, negara ini adalah negara yang menyembah Tuhan. Misalnya, apakah Tiongkok adalah negara yang menyembah Tuhan? Bukan. Amerika, bukan? Tidak ada bangsa manapun yang merupakan negara yang menyembah Tuhan. Sedangkan dalam perjanjian lama, negara Israel bisa dibilang sebagai negara yang menyembah Tuhan. Namun, negara Israel dalam perjanjian lama merupakan gambaran pendahulu dari negara Israel dalam perjanjian baru. Karena penyembahan Tuhan ada di bait suci. Tetapi setelah perjanjian baru, menyembah Allah terjadi dalam ibadah selama beberapa hari. Maka di sini dikatakan gunung bait suci Tuhan pasti akan ditinggikan. Melebihi segala gunung. Artinya, Bapa telah menetapkan pembentukan kerajaan. Ia telah menentukan waktunya, yaitu pada hari-hari terakhir. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Yesus bangkit dan selama 40 hari tinggal bersama murid-muridnya. Murid-murid bertanya kepadanya, Tuhan, apakah pada waktu ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Katanya, waktu dan masa yang ditetapkan Bapa bukanlah urusanmu untuk mengetahuinya. Maka Tuhan pasti tahu bahwa kerajaan Israel baru akan dibangun pada hari-hari terakhir. Pada abad pertama, ketika ia datang sementara waktu. Namun saat itu ia belum membangun kerajaan. Melainkan membangun apa? Membangun umat yang menjadi bangsanya. Artinya, menebus umatnya. Supaya mereka termasuk dalam kerajaan sorga. Namun kerajaan sorga belum didirikan. Terlebih dahulu mereka diperhitungkan di dalam nama Kristus. Menjadi milik Kristus. Kemudian, pada waktu itu, orang-orang yang menjadi milik Kristus dan milik Allah
akan menjadi milik kerajaan sorga. Untuk memuliakan Bapa.